Good afternoon, student. How are you doing today? Bagaimana kabar kalian? Tetap sehat dan semangat ya dalam belajar. Okay. Today we will continue our study or learn about English lesson for grade A. Atau hari ini kita belajar bahasa Inggris untuk kelas 8 ya. 8A sampai 8I. Oke. Bagaimana kalian sudah lihat hasil nilai PTS-nya? Oke. Dipahami kembali, direnungkan. Oke. Dengan nilai seperti itu, kalian lebih semangat lagi belajarnya ya. Masih banyak kesempatan untuk memperbaiki, yaitu dengan belajar sungguh-sungguh. Nanti video yang Miss Eli berikan maupun PPT-nya dibuka. Jangan cuma dilihat ya, dipelajari. Walaupun ada latihan, segera kerjakan dan kirim. Jangan dikerjakan tapi tidak dikirim. Oke. Kita mulai pembelajaran kita. Perhatikan, Miss Eli kasih beberapa slide-nya. Oke, chapter 4. Ini adalah part second ya. Ini adalah part kedua dari chapter 4. On your book with the title Come to My Birthday Please. Oke. Istinka kemarin already give ya untuk yang part 1. Oke, English lesson for grade A. Stay with me, Miss Ellie. Oke, untuk basic competence atau kompetensi dasar, I will read for you 3.4 menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi interpersonal lisan dan tulis, melibatkan tindakan, menyuruh, mengajak, minta izin, serta menanggapi sesuai dengan konteks penggunaannya. Untuk chapter ini kita belajar ada 3 ya, menyuruh, mengajak, meminta izin, serta menanggapinya. Oke. Untuk indikator yang lain, menyusun teks interaksi interpersonal lisan tulis, sangat pendek dan sederhana, yang melibatkan tindakan menyuruh, mengajak, minta izin, dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial struktur teks. Namanya bahasa, kita belajar struktur. Oke. Dan fungsi sosial. Ingat, dalam bahasa kita belajar ada 4 ya indikator, yaitu membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. Jadi diperhatikan. Oke, jadi kemampuan kalian tuh bisanya. The purpose of expermission ya. Hari ini kita belajar tentang expermission. Oke, meminta izin ya. Miss Eli di awal menjelaskan itu apa sih purpose dari asking permission. Oke, jadi tujuan kita meminta izin dalam bahasa Inggris atau dalam pelajaran ini adalah 1, mengidentifikasi fungsi sosial dan unsur kebahasaan dari memberi dan meminta informasi terkait meminta izin serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, menyebutkan ungkapan tindakan memberi dan meminta informasi terkait ungkapan meminta izin sesuai dengan konteks. Yang ketiga, merespon ungkapan tindakan memberi dan meminta informasi terkait ungkapan meminta izin. The other, jelas mengidentifikasi struktur teks yang memulai dan menanggapi. Jadi ya, dalam teks ini atau pelajaran kita ini, asking permission, kita belajar menyebutkan ungkapan tindakan memberi, meminta informasi, ungkapan minta izin, dan memberi dan meminta informasi terkait ungkapan dan struktur teksnya. Jadi luas ya, jadi ada 3 yang kita pelajari. Oke, asking permission. Oke, ini ada gambar orang. Oke, may I come in? Jadi dia minta izin.
Bolehkah dia masuk? This is maybe student and the other teacher. What is asking for permission? Apa sih ungkapan minta izin itu? When you ask permission whether something or to use something that belong to someone, but here you must be polite. You can use the word please. Oke. Ketika kamu minta izin kepada seseorang atau menggunakan sesuatu yang mempunyai atau kepunyaan orang lain, di sini kamu harus lebih sopan. Dan kata-katanya itu pastilah dimulai dengan kata please. Di sini please artinya tolong. Di sini jadinya boleh. Indonesianya, tadi misalnya udah kasih tahu ya, ketika Anda minta izin atau melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu yang dimiliki seseorang, maka kita harus melakukannya dengan terbaik. Agar menjadi sopan, kita menggunakan kata please ini untuk meaningnya. The example of asking for permission. Saya dikasih contoh asking for permission. Ungkapan-ungkapan atau contoh kalimat meminta izin seseorang. May I borrow your notebook, please? Bolehkah saya minjem bukumu? Will it be possible to me to study in this room? Mungkinkah saya belajar di ruangan ini? Could we go on the trip Sarangan this weekend? Apakah kita pergi ke Sarangan weekend ini? Can I ask you some question, please? Saya boleh nanya sesuatu. Do you mind if I eat here? Bolehkah kalau saya makan di sini? Oke, jadi izin. Oke, perhatikan kata-kata yang digaris, di underline word. Oke, ini ada apa? Modal ya, ada may, would, could, can. Oke, yang lainnya WS question untuk do. Expression of asking permission. Oke, ini ekspresinya. Kalau tadi kan ekspresi udah dalam kalimat ya. Apa saja? Can I? Could I? May I? Do you mind if? Would you mind? Is it alright? It's okay. Bolehkah? Dapatkah? Do you mind if? Would you mind? Oke. Artinya bisa lihat di kamus ya. Oke, masing-masing di sini artinya berbeda. Inilah pertanyaan atau kalimat pertanyaan menanyakan izin kepada seseorang. Saya dikasih contoh ya. This is conversation with Ruli and Cinta. Lihat di gambar settingnya mereka. Maaf ya untuk Cinta. Misalnya di sini gambarnya mungkin pria ya. Oke, ini gambarnya di suatu ruangan sedang cakap-cakap ya. Ruli said, Sin, it is very hot in this room. Can I turn on the air conditioner? Cinta, di sini di ruangan sini tuh sangat panas. Bolehkah saya menyalakan AC? Cinta said, sure, and you can also turn the fan on. Boleh saja, pasti. Kamu juga boleh menyalakan kipas angin. Ruli, oke, Sin, thank you. Oke, terima kasih, Sin. Baiklah. Cinta berjawab, you are welcome. Karena mengucapkan terima kasih, pastilah reply-nya adalah you are welcome. Oke, jadi kata-kata sederhana, tapi kita lihat kata di garis merah oleh Miss Eli ya, hurufnya berwarna merah. Ini mewakili dari kata tadi kenai. Itu ya. Oke, banyak contoh yang lain saya kasih tadi untuk ekspresinya ada 8 atau 7 ya. Kamu jangan pakaikan saja, bisa diganti yang lain. Giving permission. Kalau tadi kita sudah menanyakan, namanya kita bertanya kan perlu respon ya. Apakah orang itu setuju atau tidak. Makanya kita memberikan izin. Oke, tapi ini responnya. What is giving permission? Apakah memberikan izin itu?
expression to give permission to somebody. Atau bahasa Indonesianya sebuah ungkapan untuk menyatakan atau memberikan izin kepada seseorang. Oke, jadi memberikan ya. Kalau tadi kan asking, meminta. Oke, kita lihat expression of giving permission. We can use ekspresi memberikan izin kepada seseorang. Kita dapat menggunakan ketika of course, tentu saja. Certainly, juga tentu saja. Yes, that is fine, boleh. Please feel free. Oke, sama aja ya. Why not? Kenapa tidak? Go ahead. Oke. Yes, sure. Tentu saja. Oke. Alright, baiklah. Jadi ini adalah ekspresi dari giving permission. Jadi kalau kita setuju, kita memberikan respon atau memberikan expression of giving permission seperti ini. Oke. Dihafalkan ya, ya. Oke. Karena ini kemampuan kamu sendiri ya. Oke. Example sentences of giving permission. Bisa dikasih contoh di sini, analyze the picture before. Okay, we read the text. Ini ada dua orang couple ya, sedang maybe rain. Okay, mereka sedang pakai payung ya. This is Berta with Tania. Hi Tania, may I use your umbrella for go outside because it is raining. Hai Tania, kata Berta, bolehkah saya menggunakan payungmu untuk pergi keluar karena sepertinya hujan. Tania berkata, atau Tania say, or reply, yes sure, take it. Tentu saja, ambil ini. Oke, perhatikan kata di garis. Berta, thank you. Tania, you are welcome. Oke, kita pakai yes sure. Untuk giving-nya, kalau tadi asking-nya kita pakai can. Sederhana ya kata-katanya ya. Nanti kalian bisa buat sendiri kalimat giving atau asking. Oke, pakailah ekspresinya yang sudah saya berikan. Situasinya bebas ya. Bisa di mana ya, momennya apa. Refuse of permission. Oke, bagaimana kalau kita menolak izin seseorang? Jadi dia minta izin, terus kita tolak. Boleh ya. Oke, jadi nggak selalu kita setujui biasanya ya. Oke, ada penolakan. Oke. What is refuse of permission? Apa sih penolakan izin? Expression of refuse the permission or expression which somebody say to refuse a permission that someone given. Ungkapan seseorang untuk menolak izin yang seseorang berikan atau minta. Ini kan depend ya. Kita setujui atau tidak, ini depend sama kamu. Oke, kalau kamu setuju, oke. Kalau tidak, ya ada kata-katanya untuk menolak ya, namanya refuse of permission. Kita lihat expression of refuse permission. Contohnya apa sih ekspresinya atau ungkapannya? Biasanya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. I'm afraid you cannot. Saya takut kamu nggak bisa. Oke, lebih sopan ya. Sorry, maaf. I'm afraid now. Saya tidak bisa. I'm sorry, it is not allowed. Maaf, itu tidak diperbolehkan. Well, I would rather you did not. Sebaiknya kamu tidak melakukannya atau tidak usah. Boleh. Sorry, no one permit. Maaf, tidak seorang pun diizinkan. Oke, ini bisa kalian tulis dalam kalimat kalian untuk refuse permission. Tinggal tambah subjek dan objeknya juga keterangan. Kamu masukkan. Oke. The example of sentences about refuse permission. Bisa dikasih contoh untuk refuse ya. Masing-masing tadi saya udah kasih contoh ya, Nah. This is a conversation between Rifan and Arya. Kita lihat.
Rifan said, "May I borrow your bicycle, Arya?" Boleh saya minjem sepedamu, Arya? Arya said, "Sorry, maaf. I have not finished practice it yet." Maaf, saya belum selesai berlatihnya. Rifan, "Oh, I see. It doesn't matter." Oh, saya mengerti, tidak masalah. Ya, ditolak tapi sopan. Jadi kalian sudah belajar bahasa Inggris tentang apa? Permission. Sekarang jadi kalian tahu cara menolak, memberikan ekspresi izin atau menanyakan itu dengan sopan dalam bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris tuh sopan ya, Nak ya. Memang ada kata-kata yang to the point atau apa langsung ya. Tapi saya kasih di sini kita belajar yang satu yang lebih soft. Sekian nolaknya ya. Oke, untuk text assignment, practice English lesson about asking and giving permission. Kita belajar tentang pelajaran asking and giving permission ya. Oke, ini adalah assignment-nya. Ada Romawi 1, read carefully and answer the question. Jadi dibaca dulu teks Ara and Mrs. Tina. Okay, and then answer the question. There are 6, ada 6 kalimat. Harus kalian baca dulu according to the text sebelumnya ya. Kita baca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu mengerti? You can find open your dictionary. Oke, itu to find the difficult word. Buka kamus untuk mencari jawaban yang sulit atau kata-kata yang sulit. Saya dikasih bantu untuk nomor 1, where does the conversation take place? Oke. Kapan conversation-nya itu berlangsung? Oke, what is Arya looking for? Oke, apa yang Arya cari? Seperti itu ya. And then kamu cari lagi untuk nomor 3 sampai 6. Seperti ini ya. Oke, untuk Romawi 2 atau the second part, read carefully dan answer the question still. Baca lagi Rama between teacher. This is conversation. Rama mungkin murid dengan gurunya. Oke, baca Rama sampai selesai dan masih sama menjawab pertanyaan 1 sampai 6. Oke. Saya kasih bantuan untuk nomor 6. Mungkin agak lebih sulit ya. What does the word you refers to? Maksudnya seperti ini. Kata you dalam teks percakapan refers to merujuk pada siapa. Karena ditanya adalah orang, you can guess. Oke, kamu dapat menjawabnya itu bisa orang. Orang di dalam teksnya itu siapa aja subjeknya. Ebi Rahma. Oke, ada siapa lagi? Kalian baca. Seperti itu ya. Oke, untuk part 3. Oke. You want someone to do something for you, set it polite. Number 1 is an example. Untuk nomor 1 sudah dikasih jawaban. Oke. Kamu disuruh menuliskan kata yang sopan. Oke. You want someone to do something for you. Oke. Ketika orang meminta izin sama kamu ya. Oke. Misalnya kalau di sini artinya begini, you want someone to do something for you. Turn up the fan. Could you turn up the fan please? Oke, jadi kamu minta orang untuk melakukan sesuatu dan situasinya sudah diberikan masing-masing nomor. Yang kedua misalnya contohnya turn on the computer. Bagaimana caranya? Oke, menyuruh orang untuk melakukan sesuatu tapi yang lebih sopan. Could you, can you, sama ya? Sama yang seperti Miss Eli sudah terangkan sebelumnya ya. Oke. Istilah, oke, berikanlah jawabanmu di WA grup ya, oke, especially 8G HI. Saya tunggu minggu ini ya, oke, jangan sampai lewat, oke, karena saya segera akan mereport PR-nya dan menilainya. Oke, thank you very much for your attention. Oke. Semangat lagi belajarnya ya, Nak. Oke, jangan patah semangat, jangan bosan. Oke.
Nanti kita sudah mau masuk kelas ya. Oke. Berdoalah selalu supaya kita bisa masuk kelas semuanya. Oke, dan corona segera berlalu. Thank you. See you. Bye.